Yakin banget kinerjanya kinclong, Grup Astra langsung rilis laporan keuangan kuartal 1 tahun 2023 jauh lebih cepat dari deadline bursa. Beberapa anak usaha Astra seperti Astra Argo Lestari, Astra Auto Parts, dan Astra Grafia sudah rilis laporan keuangan update kuartal 1-nya per tanggal 18 April lalu, tepat 1 hari sebelum bursa tutup karena libur lebaran. Astra International sendiri sebagai perusahaan holding rilis laporan keuangannya di keesokan harinya, yaitu tanggal 19 April. Mereka seakan pamer kinerja dan memberi investor waktu untuk analisa emiten mereka selagi libur lebaran. Saham ASI siap balik all time high di tahun 2023? Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi saham ASI update kuartal 1 tahun 2023. Masih fresh dan menarik banget, kita bakal coba cek gimana sih kondisi fundamentalnya dan berapa besar potensi gainnya dari harga penutupan per tanggal 18 April kemarin. Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kinerja naik terus. Tahun 2023 siap all time high. Saham ASI, analisa fundamental dan valuasi update yang kuartal 1 tahun 2023. Nah, seperti biasa kita bahas dulu ya sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, PT adalah PT Astra International Tbk ya, pada sahamnya ASI. Ini adalah logonya. Dan kalau kita mau lihat dari sejarah didirikannya, saham ASI ini sudah didirikan sejak tahun 57 nih, atau sudah 66 tahun beroperasional di Indonesia. Untuk IPO-nya sendiri, mereka di tahun 90 atau kurang lebih sudah 33 tahun sahamnya bisa kita transaksikan di bursa kita. Kemudian dari sisi kebijakan masyarakatnya, per video yang dibuat ada di angka 49,89%. Nah, angka 49,89% ini tergolong cukup besar ya, tapi bagusnya masih di bawah 50% nih. Jadi pemegang saham Bank Dali masih bisa leluasa nih ngambil keputusan buat Astra International. Selanjutnya dari sisi market cap, per video dibuat ada di angka 260 triliun rupiah nih. Ini menggunakan angka penutupan di tanggal 18 April kemarin. Dan seperti yang kita tahu juga, dengan market cap sebesar ini, otomatis Astra International tergolong sebagai saham blue chip ya. Selanjutnya dari sisi segmentasi revenue, kalau kita buka laporan keuangan terakhirnya, mereka membagi menjadi beberapa bagian nih. Yang pertama adalah dari segmentasi revenue alat berat, yang menyumbang 41,5% dari total revenue dari ASI. Dan kemudian yang segmen kedua ada otomotif yang menyumbang 40,7%, ada jasa keuangan sebesar 8,2%, agribisnis 5,7%, infrastruktur 2,7%, teknologi informasi sebesar 0,8%, dan yang paling kecil ada segmentasi properti nih, yang menyumbang hanya 0,4%-nya aja. Sekilas kalau kita lihat dari laporan kuartal 1 tahun 2023 ini, memang dominasi revenue-nya tergolong dari dua yang pertama ya, alat berat dan otomotif, yang sudah menyumbang lebih dari 80% dari total revenue Astra International. Untuk segmentasi alat berat ini diwakili oleh anak usahanya, yaitu United Tractor ya, UNTR. Kemudian otomotif juga contohnya ada Astra Auto Parts di sini. Untuk jasa keuangan contohnya anak usahanya ada yang namanya TAF ya, Toyota Astra Finance salah satu contohnya. Ada agribisnis juga dari saham AALI ya, Astra Argo Lestari. Karena toh ASI ini merupakan perusahaan holding, jadi memang semua revenue itu tidak berasal dari aktivitas operasional perusahaan itu sendiri, semuanya dari anak usahanya. Selanjutnya, fakta menarik terkait dengan informasi pembagian dividen, ASI ini tergolong yang rutin nih bagi dividen. Setidaknya kurang lebih dengan dividen yield 3% dalam 5 tahun terakhir. Dan menariknya, di tahun 2023 ini dalam waktu dekat, Astra International akan berencana membagikan dividen nih, sebesar Rp552 per lembar sahamnya. Atau kalau kita coba bandingkan dengan harga sahamnya saat ini, berarti dividen yieldnya itu bisa mencapai 8%-an lebih. Padahal biasa rata-ratanya di kisaran 2-3% aja. Jadi ini selagi sangat menarik banget. Oke, jadi ini sekilas gambaran profil perusahaan saham ASI. Sebenarnya kita akan coba bedah kondisi fundamentalnya. Kita akan coba cek seberapa bagus dan seberapa besar nih potensi gainnya dari harga penutupan kemarin. Oke, sekarang kita akan coba bedah kondisi fundamental saham ASI. Di analisa fundamental kali ini, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE adalah singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti semua emiten termasuk saham IPO dalam waktu 5 tahun terakhir. Seperti contohnya ada data profitabilitas di sini ya, ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit.
Ada data neraca juga seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, dan ada data arus kas juga seperti from operation, from investment, dan from financing. Beserta data-data rasio keuangan penting lainnya yang memudahkan kita buat analisa saham tentunya. Nah, just info juga untuk yang update kuartal 1 tahun 2023 masih on progress dan mungkin akan rilis di minggu ke-1 atau minggu kedua bulan depan ya. Buat teman-teman yang tertarik, detailnya nanti bisa cek di belakang. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham ASI dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita pindah ke sheet yang grafik historis di bawah sini ya. Nah, sini kita ketik aja saham yang mau kita cek, yaitu ASI. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya semua data-data keuangan fundamental penting dari ASI. Semuanya sudah dalam miliar rupiah semua, dan ada data 5 tahun terakhir. Nah, untuk data kuartal 1 tahun 2023 juga sudah disetahunkan, jadi kita gampang bisa compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba cek kondisi fundamental dari profitabilitasnya dulu ya. Nah, sini kita bisa lihat untuk profitabilitas ada 4 komponen, ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Kita bisa lihat secara revenue selama 5 tahun terakhir sini tracknya itu cukup konsisten naik terus ya. Hanya khusus di tahun 2020 seperti yang kita tahu ada pandemi COVID-19 yang cukup berdampak pada kinerja keuangan Astra International. Sedangkan kondisi pasca pandemi di tahun 2022 angkanya sudah lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi nih. Di tahun 2022 angka revenue-nya mencapai 301 triliun rupiah ya, dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya 237 triliun rupiah aja. Sedangkan di tahun 2023, dengan angka yang sudah disetahunkan, Astra International berpotensi untuk mencetak revenue sebesar 331 triliun rupiah ya, atau naik 10% nih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, secara otomatis di tahun 2023 nanti berpotensi untuk mencetak all-time high lagi ya, baik dari sisi revenue sampai ke bawahnya juga. Untuk gross profit sendiri di akhir tahun 2023 berpotensi ada peningkatannya sebesar 1%, operating profit naik 8%, dan untuk net profitnya meningkat cukup oke nih, mencapai angka 20%. Dari yang sebelumnya 28,9 triliun naik ke 34,8 triliun, potensinya di tahun 2023 nanti. Tentunya ini bagus sekali ya, karena biasanya agak susah untuk perusahaan blue chip yang sudah mature mencetak angka growth net profit mencapai 20%. Dari sisi profitabilitas untuk Astra International kita bisa lihat nggak ada masalah ya, dari tren juga masih sangat bagus sekali, masih meningkat trennya, apalagi di tahun 2023 nanti berpotensi untuk mencetak all time high-nya. Lanjut bagaimana dengan kondisi neracanya? Sebenarnya kita tahu neraca itu ada 3 komponen ya, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, sini kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir, asetnya ada berpotensi tumbuh 5% nih. Nah, sini kita juga bisa lihat ya, secara tren untuk aset juga masih meningkat dari tahun 2020 sampai saat ini. Namun sayangnya untuk akun liabilitas atau akun hutang itu juga ikutan meningkat nih, di mana peningkatan itu lebih tinggi dibandingkan dengan aset atau ekuitasnya. Hal menarik yang bisa kita lihat dari sisi neraca ini adalah komposisi antara ekuitas dan liabilitasnya ya. Jadi kita bisa lihat untuk ekuitas angka terakhirnya di angka 199 triliun, sedangkan hutangnya di 181 triliun, di mana modalnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan hutangnya. Ini masih tergolong sangat bagus ya, yang berarti kemungkinan gagal bayar atau bangkrut dari ASI ini sangat kecil, karena modalnya lebih tinggi dibandingkan dengan hutangnya. Jadi dari sisi neraca juga masih nggak ada masalah ya. Kita masuk ke bagian arus kas. Arus kas ada 3 bagian, operation, investment, dan financing. Kita coba lihat dari sisi yang operation dulu ya. Kita bisa lihat nih, selama 5 tahun terakhir angkanya konsisten positif. Ini merupakan hal yang bagus, itu artinya ada duit lebih banyak masuk nih dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai investor atau pemilik bisnis tentunya pengen perusahaan itu lebih banyak duit yang masuk ya, karena kan tujuan utama bisnis itu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi untuk arus kas operation masih tergolong sangat bagus ya, positif selama 5 tahun terakhir. Kita lanjut ke bagian investment. Investment di sini yang warna oranye sempat naik ya di tahun 2020, angkanya sempat positif. Lalu sisanya negatif semua, dan ini merupakan hal yang bagus juga. Kenapa? Karena kalau angka investment yang negatif, itu artinya ada uang yang keluar nih untuk aktivitas investasi. Seperti yang kita tahu juga, aktivitas investasi itu kan tujuannya baik ya, untuk memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi kita berharap untuk angka investment ini angkanya negatif. Cuman sayang di tahun 2020 positif sendiri ya, mungkin di sini ada aktivitas di investasi nih. Kemudian lanjut ke bagian financing. Di sini selama 5 tahun terakhir kita bisa cek angkanya negatif terus ya, kecuali di tahun 2023 kuartal 1, angkanya masih positif sedikit. Untuk financing ini kita berharap angkanya negatif nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, berarti ada duit yang keluar buat melunasi hutang atau membayar dividen gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu di tahun 2023 ini kan kuartal 1 perusahaan masih belum bagi dividen ya. Nanti di kuartal 2 nih mereka baru bagi dividen. Jadi nanti kemungkinan di kuartal 2 juga angkanya mungkin akan berbalik jadi negatif nih, karena ada aktivitas membagi dividen yang lumayan besar juga. Jadi untuk arus kas financing tergolong ideal ya untuk Astra International, angkanya konsisten negatif dan cukup besar juga. Sekilas terlihat tidak ada masalah ya untuk 3 laporan inti laporan keuangan perusahaan. Sekarang kita coba lanjut gimana dengan kondisi profitability marginnya ya. Nah, sini juga ada grafiknya, ada 3 komponen, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Kita bisa lihat untuk gross profit margin sempat mencapai puncaknya di tahun 2023 ya, mencapai 23% gross profit marginnya, cuman sayang turun nih di tahun 2023 yang disetahunkan. Untuk garis yang oranye ini, operating profit margin tergolong konsisten ya di angka 14%, dan yang bagus di sini untuk bagian net profit margin naik ya, 1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sekilas dari bagian ini juga kita bisa evaluasi ya, garis birunya selalu paling atas, garis oranye selalu paling tengah, dan abu-abunya selalu paling bawah. Ini artinya nggak ada laba perusahaan yang dihasilkan dari aktivitas yang aneh-aneh ya. Contoh aneh-aneh itu seperti contohnya jualan saham gitu ya.
atau mungkin keuntungan dari kurs rupiah ke dolar dan sebagainya. Di sini kita bisa cek grafiknya cukup cakep, jadi nggak ada masalah dari sisi profitability margin perusahaan. Lanjut ke bagian ROE ya, atau return on equity, kita bisa grafiknya selama 5 tahun terakhir juga cukup oke nih. Sempat drop memang di tahun 2020, seperti kita tahu ada pandemi COVID-19 ya. Di tahun 2021 sudah mulai ada peningkatan, dan dari tahun 2022 sudah kembali lagi ya, posisinya ke sebelum pandemi, yaitu di angka 15%. Bahkan di tahun 2023 ini angkanya lebih bagus lagi ya, yaitu mencapai 17%. Atau tergolong all time high selama 5 tahun terakhir. Jadi untuk ROE juga masih nggak ada masalah ya, masih sangat bagus dan trennya juga masih positif. Lanjut bagaimana dengan kondisi debt to equity ratio ya, atau rasio hutang terhadap modalnya. Nah, di sini kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir sebenarnya secara tren cukup stagnan ya, nggak terlalu bergerak jauh. Tapi yang bagus di sini adalah di tahun 2019 itu sempat mencapai angka 1,12, sekarang tinggal 0,91 aja nih. Meskipun memang di tahun sebelumnya lebih rendah ya, di 0,88. Dan ini merupakan hal yang bagus karena angkanya sudah di bawah 1 ya. Yang berarti kemungkinan gagal bayar atau bangkrut karena utang itu sangat kecil sekali. Jadi tergolong sangat sehat juga ya untuk rasio hutang terhadap modal dari saham ASII. Lanjut kita lihat ke histori pembagian dividen ya. Sini kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir memang saham Astra International ini rutin atau konsisten bagi dividen. Dengan angka tertinggi di tahun 2022, perusahaan membagikan Rp378 per lembar sahamnya ya. Tergolong yang tertinggi nih dibandingkan dengan 5 tahun terakhir. Dan di tahun 2023 sudah dipastikan bakal lebih tinggi lagi ya. Karena kurang lebih di 1 atau bulan ke depan, perusahaan akan membagikan sebesar Rp552 nih per lembar saham. Otomatis sudah lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi yield-nya ya, di bagian yang sebelah sini, kita bisa lihat trennya juga cukup meningkat, cukup signifikan ya. Dari yang 5 tahun terakhir itu di kisaran 2,5%, sekarang sudah mencapai 6,63%. Apalagi di tahun 2023 nanti, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, dividen yield-nya berpotensi mencapai 8% lebih nih dari harga saham saat ini. Jadi memang sangat menarik banget ya buat teman-teman yang mungkin dividen hunter di harga saat ini. Nah, sekarang kita udah tahu ya, kondisi fundamental saham Astra International ini tergolong cukup bagus karena trennya juga masih positif terus. Dan dari sisi dividen juga sangat menarik karena berpotensi mencapai angka 8% plus-plus nih. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah soal harga saham tentunya ya. Apakah harga saham saat ini tergolong under value, murah, harga wajar, atau sudah over value atau kemahalan? Nah, buat jawab pertanyaan tersebut, kita perlu lihat rasio valuasi ya. Kita masuk ke rasio valuasi yang pertama, yaitu rasio valuasi PBV, atau price to book value ya. Sini kita bisa lihat secara bagan 5 tahun terakhir angkanya juga cukup menarik ya. Karena di sini terlihat semakin tahun angkanya semakin turun. Dari yang awalnya sempat mencapai 1,9 kali, sekarang tinggal 1,3 kali aja. Dengan average 5 tahunan di angka 1,46. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum familiar, untuk baca rasio PBV ini kita berpatokan pada angka 1 ya. Kalau range-nya itu di kisaran 1 sampai 1,3 itu tergolong harga sahamnya wajar. Kalau angkanya di bawah 1 itu berarti sudah mulai under value ya atau murah. Tapi kalau sudah mulai di atas 1,3, 1,4, 1,5 seperti itu, maka harga sahamnya sudah tergolong over value menurut rasio PBV. Nah, secara bacaan PBV kita bisa lihat ya di update yang terakhir ini harga saham SII tergolong harga wajar ya, atau harga yang nggak bisa dikatakan mahal, nggak bisa dikatakan murah juga. Malah cenderungnya ke mulai mahal nih. Tapi kalau kita coba cek rata-ratanya, sebenarnya angka di 1,3 saat ini itu tergolong di bawah rata-ratanya yang di 1,46. Apalagi tahun 2019 pernah dihargai sebesar 1,9 kali PBV-nya nih. Jadi kalau kita mau pakai patokan angka rata-rata dengan angka tertingginya, maka angka 1,3 ini tergolong sedikit under value ya. Jadi harga wajar sedikit under value. Tapi belum bisa dikatakan under value banget ya buat rasio PBV dari si Astra International ini. Nah, buat komparasi lebih akurat lagi kita pakai rasio valuasi yang kedua ya, yaitu rasio PE ratio. PE ratio di sebelah kanan sini atau price to earning ratio. Nah, sini kita bisa lihat ada angka atau tren selama 5 tahun terakhir. Dan ini juga menarik banget karena angkanya semakin tahun itu semakin turun ya. Dari yang tertingginya di tahun 2020 mencapai 15,09 kali, sekarang tinggal 7,46 kali. Dengan average-nya di 10,97 kali. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum familiar dengan baca rasio PE ratio, kita berpatokan pada angka 10 ya. Rasio PE ratio di angka 10 sampai 13 itu tergolong harga wajar. Di bawah 10 itu sudah mulai under value, tapi di atas 13 sudah mulai over value. Di sini kita bisa lihat ya, angka terakhirnya di 7,46 dengan average-nya di 10. Jadi bacaan PE ratio mengatakan kalau harga saham Astra International saat ini tergolong under value ya, jadi cukup murah nih. Jadi misalkan PE rasionya balik aja nih dari 7 ke angka 10 ini, jadi mungkin kurang lebih ada 30% potensi gain-nya ya. Bahkan kalau ke angka maksimalnya di sini, 12 mungkin bisa kisaran 80% potensi gain-nya. Nah, rasio PBV bilang harga wajar, rasio PE ratio mengatakan murah atau under value, jadi harus percaya yang mana. Nah, biasanya sih saya akan menggunakan rasio valuasi yang satu lagi ya untuk pembanding, yaitu pakai rasio EPS growth. Nah, untuk pakai rasio EPS growth, kita tinggal pindah aja ke sheet yang kalkulator EPS growth di sini. Kita tinggal ganti aja kode sahamnya SII ya. Nah, maka di sini langsung muncul, tapi memang untuk EPS growth ini nggak bisa dipakai buat semua saham ya. Cuma cocok buat saham-saham yang punya laba konsisten dan diekspektasikan bertumbuh.
dan juga emiten yang tidak memiliki ekuitas negatif. Dan kebetulan untuk Astra International dua-duanya ini memenuhi ya, jadi kita bisa pakai EPS growth di sini. Nah, setelah kita masukkan kode sahamnya dan kita atur asumsi inflasi dan growth EPS-nya, di sini saya masukin 50% dan 4% ya setiap tahunnya, maka di sebelah kanan sini kita bisa langsung baca target harga jualnya atau nilai intrinsiknya. Nah, menurut EPS growth, target harga jualnya ada di Rp10.315. Sedangkan harga sahamnya saat ini ada di Rp6.425 nih. Itu artinya harga saham saat ini itu terdiskon 38% dari target harga jual, atau punya potensi gain sebesar 61% nih. Jadi otomatis untuk EPS growth mengatakan juga harga saham Astra International saat ini tergolong under value atau tergolong murah ya. Dengan margin of safety yang cukup gede di angka 38, jadi resiko untuk penurunan harga saham sudah mulai terbatas. Nah, kalau kita mau coba compare target harga jual dari rasio PBV, PE ratio, dan EPS growth, di sini juga kita bisa ya, kita pindah ke sheet komparasi di sini. Sini kita hapus dulu, kita masukkan ASII. Nah, kalau sudah, kita scroll ke paling bawah ya, ke bagian rasio valuasi, ada PBV, ada PE ratio, dan EPS growth. Nah, sini ada angka target harga jualnya, itu dengan asumsi kalau PBV saat ini balik ke PBV rata-ratanya selama 5 tahunannya. Di sini terakhir PBV-nya di 1,3, dengan rata-ratanya tadi di 1,46, jadi ada potensi gain sebesar 12%, atau jualan di harga 7.215. Nah, untuk PE ratio juga sama ya, tadi di angka 7,46, rata-ratanya di angka 10,97. Jadi ada tingkat diskon sebesar 32% dan punya potensi gain sebesar 47% nih, atau di harga 9.452. Nah, kalau rasio EPS growth tadi angkanya lebih agresif ya. Target harga jualnya di 10.315 atau potensi gain sebesar 61%. Nah, dengan bacaan angka rasio valuasi seperti ini, setidaknya saya cukup yakin nih kalau Astra International bakal nyampe ke angka 8 ribuan seenggaknya. Dengan tingkat resiko penurunan harga saham juga sudah mulai cukup minimal karena dari segi kinerja juga sudah mulai all time high lagi. Buat saya pribadi, sebenarnya kalau boleh jujur juga saya sudah punya barang ya. Saya waktu itu beli saham Astra International ini sejak bulan Januari lalu malah. Jadi sebelum laporan keuangannya keluar. Dan saat ini juga sudah lumayan lah floating profit sekitar 2 digitan. Dan saya pribadi masih ngerencana untuk nge-hold ya, karena potensi kenaikannya masih mungkin ke angka 8 ribuan lagi di sini. Tapi tentunya seperti biasa ya, saya disclaimer dulu, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi ini pure, saya hanya sharing analisa yang saya lakukan. Bagus kalau teman-teman mendapat insight, tapi untuk jual beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil analisa fundamental dan valuasi saham ASII versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kebetulan update yang kuartal 1 tahun 2023-nya masih on progress ya. Dan kemungkinan bakal rilis di minggu 1 atau minggu 2 bulan ke depan. Buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan kuartal 1 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, gratis. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDFA-nya dong. Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga bisa langsung DM IG atau cek highlight-nya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar analisa tadi, apakah jadi tertarik buat koleksi saham ASII ini? Atau skip dulu karena nggak cocok sama resikonya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusiin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.